Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai jawaban UAS nomor 1, yakni pemrograman menggunakan VHDL dari sistem rangkaian berikut ini. Jadi di sini rangkaian digital ini menggunakan synchronous counter bit. Saya memilih synchronous counter karena semua jalur input clock flip-flopnya dihubungkan, sehingga setiap flip-flop mendapatkan pulsa clock secara bersamaan. Nah, kemudian ini merupakan gambaran rangkaian utama dari synchronous counter 4 bit, yang mana flip-flop pertama akan toggle setiap input clock diberikan, kemudian flip-flop kedua akan toggle hanya pada saat output flip-flop pertama Q0 dalam kondisi high, kemudian flip-flop ketiga hanya akan toggle apabila output flip-flop pertama Q0 dan output flip-flop kedua Q1 dalam kondisi high. Kemudian flip-flop keempat hanya akan toggle apabila output flip-flop pertama Q0, output flip-flop kedua Q1, dan output flip-flop ketiga Q2 dalam kondisi high. Selanjutnya ini merupakan tabel pembacaan dari Q3, Q2, Q1, Q0 yang dikonversikan ke dalam desimal. Jadi salah satunya yakni saat Q3-nya 0, Q2-nya 0, Q1-nya 0, dan Q0-nya 0, maka desimalnya yakni 3, misalnya seperti itu. Kemudian ini merupakan output sinyal yang dihasilkan dari rangkaian synchronous counter 4 bit, yang mana output dari masing-masing flip-flop ini Q0, Q1, Q2, Q3 menunjukkan proses perhitungan counter naik dari setiap pemberian pulsa clock pada input rangkaian. Nah, dari rangkaian tersebut dilakukan pembagian clock berdasarkan alur dari pergerakan sistem. Di antaranya yang pertama, conveyor A menyala. Jadi pada kondisi ini diasumsikan sebanyak 1 clock. Kemudian sensor A menyala dan sensor B juga menyala. Jadi sensor A dan sensor B menyala secara berbarengan yang diasumsikan dengan 1 clock. Jadi di sini sensor A mendeteksi adanya pipa yang akan dipotong, sedangkan sensor B di sini mendeteksi adanya kotak penampungan hasil pemotongan pipa. Selanjutnya, silinder A melakukan pemotongan pipa. Pada kondisi ini diasumsikan sebanyak 5 clock, kemudian silinder B mendorong pipa. Pada kondisi ini diasumsikan sebanyak 5 clock. Jadi di sini untuk kerjanya silinder A dan silinder B ini secara bergantian dengan jumlah yang sama. Jadi dalam 5 kali pemotongan pipa akan dilakukan 5 kali pendorongan pipa untuk masuk ke box penampungnya. Kemudian conveyor B menyala. Jadi setelah pipa-pipa tersebut masuk ke kotak penampungan, selanjutnya conveyor B menyala, diasumsikan sebanyak 1 clock, dan stopper menyala pada kondisi naik awal itu sebanyak 1 clock, kemudian turun sebanyak 1 clock. Selanjutnya masuk pada listing program. Di sini terdapat 2 listing program, yang pertama yakni modul, yang kedua merupakan testbed. Nah, pada bagian modul ini saya menggunakan inputnya yakni clock dan reset, untuk outputnya sendiri yakni counter. Nah, di sini karena saya menggunakan counter 4 bit, maka std logic vektornya yakni 3 down to 0. Nah, kemudian masuk ke bagian arsitekturnya. Pada proses clock begin, jika kondisi mencapai rising edge clocknya, kemudian maka resetnya apabila bernilai 1, counternya dia akan bernilai 0. Jika resetnya tidak bernilai 1, maka counternya akan mulai
bertambah sebanyak 1. Kemudian selanjutnya listing program dari touchpad sendiri. Nah, di sini sama halnya dengan di modul, clock dan resetnya ini sebagai input dan counternya sebagai output. Nah, pada clock proses beginnya ini, saat clocknya bernilai 0, dia akan menunggu selama 10 ns, kemudian clocknya berubah menjadi 1, kemudian menunggu lagi sebanyak 10 ns. Nah, sama halnya juga pada reset, yang awalnya 1, kemudian menunggu 20 ns, kemudian reset berubah menjadi 0. Nah, untuk rentan waktunya ini bebas selama kurang dari 100 ns ini. Dari hasil listing program yang telah dibuat, selanjutnya disimulasikan. Jadi ini hasil dari simulasi listing programnya, yang mana awalnya kan reset tadi bernilai 0 dan resetnya bernilai 1, untuk clocknya bernilai 0. Nah, ini kita scroll. Untuk nilai reset dan clocknya akan berubah-ubah sesuai dengan sinyalnya ini naik turunnya. Nah, setelah itu saat counternya dia sudah mencapai 111 atau berjumlah 15, maka dia akan kembali lagi ke awal. Nah, di sini kan sebanyak 15 counter ini sudah terlaksana alur dari rangkaian sistem tadi. Jadi saat 15 ini terakhir ini, sistem sudah selesai dijalankan, kemudian balik lagi ke 0 dari awal, yakni pemotongan pipa. Jadi sekian dari pemaparan jawaban nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.